Ya, gimana nih Mbak terkait pemeriksaan terakhir ini ada keluhan apa enggak ya? Jadi gini dok, akhir-akhir ini tuh banyak banget pasien yang datang dengan keluhan gangguan menstruasi dan kesulitan menstruasi. Ya rata-rata remaja dok, Remaja ya? tertekan gitu, stres, kayak pola hidupnya kurang sehat. Kira-kira bagusnya kita ngapain? Ini aja dok. Gimana kalau kita melakukan edukasi terkait kayak gangguan menstruasi ini kan juga kayak cukup mengkhawatirkan ya buat para remaja, itu juga kurang baik gitu. Kita juga nggak tahu gimana pola makan mereka, gimana aktivitas mereka gitu. Itu juga berbahaya sih menurut saya. Seperti sosialisasi kayak gitu Bu? Iya. Oh, edukasi ke masyarakat khususnya remaja gitu ya. Mungkin nanti dari farmasi mungkin bisa kayak memberikan informasi tentang terapi non farmakologinya gitu loh. Masyarakat apa yang perlu dikonsumsi atau apa yang perlu dikonsumsi. Seperti itu dok. Boleh sih kayak gitu, saya setuju. Tapi nanti kita atur jadwal aja ya. Karena kan akhir-akhir ini rumah sakit juga lagi banyak banget pasiennya ya. Nanti mungkin kita rapatkan lagi terkait edukasi. Tapi ini bagus sih. Berarti ini kita mau turun ke masyarakat desa atau ke remaja-remaja sekolah bagusnya? Mungkin ada saran dari Mbak? Nanti remaja-remaja sekolah. Remaja sekolah. Berarti nanti kita jatuhnya ke sekolah-sekolah seperti itu atau maksudnya satu desa dikumpulin. Kayaknya kalau dari satu desa dikumpulin itu kayaknya agak nggak terlalu kondusif deh, karena kan mungkin ada yang mau ikut partisipasi, ada juga yang nggak. Cuman kalau di sekolah kan udah jelas ya murid-muridnya gitu nanti semua. Paling kita ngambil di anak-anak SMA, SMK atau SMK. Nanti kalau SMP kan kebanyakan juga ada yang belum menstruasi ya, jadi mungkin kita ke SMK aja. Jadi kita mau edukasi ya. Nanti kita rapatkan lagi terkait tujuannya apa. Boleh. Oke, udah ya Mbak ya. Terima kasih ya. Pagi Bu, saya mau meriksain anak saya, belum mens selama 6 bulan. Anaknya atas nama siapa? Siti Maisara Bu, saya ikut dulu ya. Ini untuk nomor kartunya, nanti ditunggu dulu di luar, nanti dipanggil sama perawat lagi. Oke Bu. Ya. Antrian selanjutnya. Ini ada bisa saya bantu. Gini Bu, gadis saya belum datang dari bulan Maret. Berapa lama? Sekitar 6 bulanan. Atas nama siapa? Saya saya ikut dulu datanya. Ini untuk nomor antriannya, nanti ditunggu dulu di luar, nanti dipanggil lagi oleh perawatnya ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Halo Jin, salam kenal ya. Iya. Anaknya sakit apa Jin? Ini telat datang bulan. Oh sama ya. Kenapa ya remaja sekarang tuh telat haid gitu ya? Jadi takut deh. Nggak tahu juga ya. Kita tunggu hasil dari tenaga medis aja. Selamat pagi Ibu dan Ade. Pagi. Dengan Ade Siti ya? Iya. Baik, Ade, ini kan tadi sudah dijelaskan gejalanya di administrasi, katanya telah datang bulan sama 6 bulan ya. Baik, di sini saya cek tensi dan berat badan terlebih dahulu ya. Baik, sebelumnya kita cek berat badan terlebih dahulu ya. Silakan, Ade. Iya. Baik, berat badannya 50 ya. Oh iya. Kita lanjut tensi ya. Biasanya sering tensi? Belum lagi ini. Belum ya. Ada gejala pusing nggak? Udah ada. Ada. Baik, ini untuk tensinya 110/80 ya. Oh iya Bu.
sudah melakukan cek tekanan darah 110 ya, hasilnya per 180 itu sudah termasuk normal ya untuk anak remaja, dan juga untuk berat badannya 50 itu termasuk normal juga. Baik, untuk selanjutnya nanti akan dilanjutkan pemeriksaan di ruang bidan. Jadi nanti silahkan menuju ke ruang bidan ya. Ibu bisa meninggalkan tempat dan adik juga bisa meninggalkan tempat. Seperti itu ya. Terima kasih ya. Terima kasih Bu. Silakan masuk. Silakan duduk Ibu dan Adik. Bu, ini data pasien Siti dan Zara sudah saya ambil ya. Baik, terima kasih. Baik, ini tadi pemeriksaannya sudah ada di sini. Udah ada catatannya, tadi sudah diukur juga ya. Kemudian nanti saya akan melakukan pemeriksaan lebih dalam. Kalau boleh tahu pemeriksaannya seperti apa ya, Bu? Baik, nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai menstruasi yang sedang dialami adik-adik ini ya, Bu. Jadi bagaimana perasaan adik Siti ya mengenai menstruasi ini? Jadi itu saya tuh udah 6 bulan nggak menstruasi gitu. Jadi itu kenapa ya, Bu? Iya baik, itu mungkin dikarenakan juga karena pola hidup juga ya. Kemudian kalau boleh tahu makanannya gimana, terus pola istirahatnya juga bagaimana ya, Dek? Jadi untuk makanan itu biasanya saya makan sebelah pedas, terus makan bakso aci. Pokoknya tuh saya suka makan makanan yang pedas gitu. Nah terus bisa makan makanan pedas itu tuh 5 kali dalam 1 minggu. Terus juga dibarengi juga dengan minum teh, es teh gitu maksudnya. Baik, dari makanan juga kurang sehat ya. Kemudian suka begadang juga ya? Iya, karena itu banyak tugas kan, jadinya harus begadang, bikin stres juga. Oke, baik. Untuk adik Zahra, bagaimana perasaannya yang membuat adik telat menstruasi? Kalau saya kemungkinan stres ya, karena tekanan dari orang tua saya yang menuntut saya buat jadi juara kelas. Jadi saya waktunya habis untuk belajar, jadi saya jadi jarang olahraga. Astaga, maaf ya nak, kamu jadi tertekan gara-gara ibu. Baik, untuk alasan terlambat menstruasinya sudah jelas ya, ibu, adik. Jadi sebagai orang tua juga harus memperhatikan anaknya agar tidak tertekan dan stres, dan untuk pola makannya juga harus diperhatikan agar sehat selalu. Baik, ini sesinya sudah selesai. Kemudian nanti untuk sesi edukasinya akan dijelaskan oleh dokter ya. Nanti rekan saya akan menelponkan dan menghubungi dokter untuk datang ke sini untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jadi nanti ibu dan adik jika ada pertanyaan mengenai menstruasi boleh ditanyakan lebih dalam ke dokternya ya. Halo dok, ini ada pasien dengan keluhan terlambat menstruasi dikarenakan stres, tertekan, dan pola hidupnya yang kurang sehat dok. Baik, nanti dokter bisa masuk ke ruangan ya. Baik dok, terima kasih. Jadi ini untuk pemeriksaannya sudah selesai ya Bu. Nanti ada dokter yang akan segera masuk. Jadi untuk suami ibu bisa dipersilahkan masuk. Saya tinggal terlebih dahulu. Terima kasih. Yesus. Ya, selamat pagi Ibu, Bapak, Adik. Baik, perkenalkan ya, saya Dr. Devi, panggil Dr. Devi aja. Ini dengan adik siapa namanya? Siti. Adik Siti sama? Adik Zahra. Baik, keluhannya itu telat menstruasi ya. Saya tanya dulu nih gejalanya kenapa awalnya? Karena stres sama pola makannya kurang sehat. Oh, pola makannya nggak sehat. Kalau adik? Stres karena tuntutan orang tua. Oh, karena tuntutan orang tua, kenapa? Saya dituntut jadi juara kelas, jadi saya kayak terbebani. Ibu bapaknya yang mana? Yang ini. Dituntut terus Bu, anaknya Bu. Mungkin kalau dari orang tua pengen yang terbaik buat anaknya, tapi kan dari point of view anaknya, dari ibunya kan nggak tahu ya gimana anaknya gitu. Oke, kita mulai aja untuk edukasinya. Saya bagi leaflet dulu ya. Maaf. Ya, bapaknya mau baca juga? Boleh. Oke. Dikasih ke orang tua yang belakang ya.
Terus, baik, sebelum kita mulai saya tanya dulu nih terkait gangguan menstruasi itu, ada yang tahu nggak sih apa itu gangguan menstruasi? Secara singkatnya aja, mungkin bapaknya mau menjawab apa itu gangguan menstruasi? Gangguan menstruasi itu intinya dia gangguan siklus mens yang tidak teratur dan pendarahan yang berlebihan, serta biasanya itu dialami oleh remaja sampai dari anak-anak ke masa dewasa. Iya, ada di sini apa ya bacaannya? Iya, betul. Baik, iya betul ya, gangguan menstruasi itu adalah masalah umum yang biasanya dialami oleh remaja. Biasanya itu tanda dan gejalanya tadi ya, stres itu jadi tanda utamanya, karena beda-beda sih ya, karena ada yang stres itu malah haidnya sebulan bisa 2 kali, justru ada yang tidak haid sama sekali. Kemudian juga obesitas, berat badan yang berlebihan. Tadi untuk berat badannya normal ya Sus ya? Normal. Oke, normal. Udah saya tanya dulu ya, untuk makanannya adik-adik ini gimana? Kalau saya tuh lebih suka yang pedas-pedas sama makan seblak sih sering. Kalau adik Zahra? Sama suka Sama junk food ya, berarti itu kan jadi penyebab faktor utamanya juga. Baik, ini ada makanan yang bisa kita anjurkan untuk melancarkan menstruasi. Bisa dilihat ya ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik. Yang pertama itu sayuran, kemudian buah bit, rempah-rempah, dan juga nanas. Kenapa sih kita tuh harus banyak makan sayuran? Ada yang tahu? Tidak. Ya. Nah, karena kan simpelnya sayuran itu kan adalah salah satu makanan yang sehat untuk tubuh ya. Selain makanan juga kita harus menerapkan pola hidup yang sehat. Dari makanannya, sering olahraga, kemudian pikirannya dijaga, pola tidurnya juga dijaga. Kemudian nih ada faktor penyebabnya ya. Faktor penyebab dari gangguan menstruasi itu dapat dikarenakan ada yang biologis, ada juga yang patologis. Dari faktor-faktor yang lain juga berpengaruh dalam gangguan menstruasi, yaitu usia. Bisa jadi karena usianya yang sudah mendekati apa tuh kalau ininya menopause ya, itu juga kan menstruasinya dia agak telat-telat gitu ya. Kemudian untuk remaja itu biasanya itu hal umum, karena kan tadi ya faktor pikiran. Terus juga remaja itu dia masih mengeksplor, jadi mereka nggak mau tahu nih kalau kita makanan ini berpengaruh kayak gimana. Bener gak Bu? Bener ya Bu ya? Mungkin kalau ibu-ibu bapak-bapak udah tahu lah makanan ini baik atau enggak untuk dikonsumsi. Kemudian ada stres tadi karena tekanan dari orang tua. Jadi kita ambil sisi positifnya dia ya. Mungkin itu bukan menjadi tekanan, tapi orang tua mau yang terbaik untuk adiknya. Kemudian dari aktivitas fisik, olahraganya teratur apa enggak? Tidak Bu. Tidak ya, banyak main HP, bergadang ya, itu kan juga bisa jadi faktor penyebab utama dari gangguan menstruasi. Kemudian ada terapi farmakologinya atau pengobatannya. Yang pertama itu bisa mengkonsumsi N-kapsul. Mungkin ibu-ibu udah tahu ya Bu ya kayak itu N-kapsul ya. N-kapsul itu dia bisa untuk melancarkan haid, juga bisa untuk meredakan nyeri haid. Kemudian ada obat yang kedua itu ada Micronized progesteron, itu untuk mengontrol hormon progesteron. Kemudian ada tablet tambah darah. Ini kan tablet tambah darah itu kan tinggi akan zat besi ya Bu ya. Jadi bagus juga untuk mengatur hormon menstruasi. Kemudian ada vitamin E, di mana vitamin E sendiri ini juga bagus untuk mengatur hormon. Jadi itu sangat dianjurkan. Biasanya kalau dari kita itu biasanya memberi obat penambah darah sama vitamin biasanya, karena kan kalau untuk M-kapsul sendiri bisa dibeli di apotek biasa ya Bu ya, tidak mengharuskan pakai resep dokter. Nah, untuk terapinya sendiri ini ada 2 ya Bu ya. Terapi non farmakologi itu ada pijat dan juga ada aromaterapi jahe. Jadi kenapa ini sangat berfungsi? Karena untuk merilekskan pikiran, karena kan kalau semakin tenang otomatis hormon-hormon kita itu bekerja sesuai tugasnya gitu ya Bu ya. Ya Dek ya. Jadi faktor yang pertama itu kurangin stres, pola tidurnya harus dijaga, makanannya juga harus dijaga. Jadi dibiasakan memulai hidup dengan pola hidup yang sehat gitu ya. Jadi berarti udah tahu nih, kurangi makanan yang junk food, kurangi bergadang. Kemudian juga untuk belajar itu normal tapi dibatasin juga jamnya ya. Misalnya belajar dari jam 8 sampai jam setengah 10 itu nggak apa-apa, tapi jangan terlalu berlebihan gitu ya. Faktor paling utama itu makanan sih gitu ya, sama pikiran juga. Mungkin itu saja edukasinya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Dok, misi saya mau tanya. Ya. Ini kan anak saya udah cukup lama yang nggak haid ya, udah berbulan-bulan. Ini sebenarnya bahaya nggak sih? Apa nggak ada pemeriksaan lebih lanjut gitu?
Oke, dijawab ya Pak ya. Tadi kan ini anaknya yang mana ya? Yang ini Bu. Siti ya. Tadi kan Siti bilang karena faktor makanan, juga stres, juga pola tidur yang berantakan, sama jarang olahraga ya kan. Itu sebenarnya itu udah cukup jelas ya Pak ya, faktor penyebabnya itu karena itu. Untuk mengetahui bahaya atau enggaknya nanti kita cek lebih lanjut nih. Nanti kan saya resepkan obat ya. Nanti kalau dalam waktu kurun 1 minggu belum juga keluar haidnya, nanti balik lagi ke sini untuk dilakukan USG. Nanti kan kita bisa tahu ini kenapa nih faktor penyebab selain dari apa yang kita tahu dari adik Siti ini seperti itu. Baik, Dok. Ada lagi? Ada. Begini, Bu. Hmm. Ini kalau semisal bulan ini udah lancar haidnya, terus untuk bulan selanjutnya dia terhambat lagi, gimana ya, Bu? Oke, misalnya bulan ini udah haid, bulan kedepannya belum haid juga ya gitu Iya. ya. Kita lihat dulu nih apakah udah diterapkan pola hidup sehatnya atau belum, makanannya sudah dijaga atau belum. Apakah adiknya, adik Zara kan ya anaknya ya, apakah adiknya masih tertekan atau enggak, karena itu faktor penyebab utama yang jelas. Jadi juga harus diterapkan pola hidup sehatnya agar apa siklus menstruasinya itu lancar gitu ya Pak ya. Nanti kalau misalnya telat lagi bisa balik lagi ke puskesmas untuk dilakukan USG gitu. Ada lagi atau sudah cukup? Sudah cukup. Oke, jika sudah cukup nanti ibu, bapak dan adik bisa tunggu di luar untuk penembusan obat. Nanti akan diarahkan sama Suster Rizkiana ya. Ya. Ibu tinggalkan ruangan terlebih dahulu. Terima kasih sama-sama. Terima kasih juga ya. Oke sus, ini saya minta tolong dikasihkan resepnya ke instalasi farmasi ya. Ini resep obatnya ada 2, nanti biar dari instalasi farmasi biar orang tua yang ngurus obatnya itu ya. Nanti minta tolong juga dari farmasi untuk menjelaskan atur pakai obatnya dan juga penggunaannya seperti apa. Begitu ya sus ya. Terima kasih ya, sama-sama suster. Terima kasih Mbak. Mari Mbak. Gimana nih Mbak? Ada obat dari Dokter Devi buat pasien Zara dan juga pasien Siti. Ini obatnya ya. Nanti kata dokter silakan Mbak untuk memberitahu aturan pemakaiannya berapa kali dan juga indikasinya seperti apa. Baik Mbak. Makasih ya. Mbak Ibil, ini saya minta tolong untuk disiapkan obatnya. Mbak Ibil yang menyiapkan, kemudian untuk aturan pakainya biar saya aja. Baik Mbak, saya siapkan obatnya. Mbak, ini obatnya sudah saya siapkan. Ini dari dokter ada vitamin E, terus ada tablet-tablet darah ya Mbak. Untuk vitamin E ini digunakan 1 kali sehari 1 tablet. Untuk tambah darahnya ini 1 kali sehari 1 tablet selama 10 hari Mbak. Seperti itu. Bisa minta tolong dijelaskan ke pasiennya langsung ya Mbak. Baik Mbak. Terima kasih ya. Pasien atas nama Zara dan Siti, silakan masuk. Keluarga pasien atas nama Zara. Siti. Oke. Baik, Ibu, ini dari dokter diresepkan 2 obat. Untuk yang pertama ini tablet tambah darah. Ini nanti diminumnya sehari sekali setelah makan ya, dan dikonsumsi selama 10 hari. Kemudian yang ini vitamin E, itu fungsinya untuk mengatur hormon. Itu diminumnya sehari sekali aja setelah makan. Apakah sudah jelas? Sudah. Baik. Oke, silakan tunggu di luar. Nanti silakan administrasi untuk pembayaran. Nanti obatnya bisa langsung diambil di sana. Keluarga atas nama Zara. Iya. Masuk Bapak, silakan. Saya bapaknya Zara. Oke Bapak, ini obatnya untuk total semuanya 300.000 Bapak. Baik. Tidak sih deh. Iya. Ini Mbak. Saya hitung dulu ya Bapak uangnya. Ini uangnya sudah saya terima ya Pak, uangnya pas, dan ini obatnya silakan diterima. Tadi udah dijelaskan sama Mbaknya kan? Iya. Sebenarnya baik Bapak. Semoga lekas sembuh. Ya, terima kasih. Keluarga atas nama Siti, Oke. silakan duduk Bapak. Ini bapaknya Siti. Ini Bapak, ini untuk obatnya, untuk total semuanya 300.000 Bapak. Oh, Seperti itu. debit apa cash? Cash
boleh, debit boleh. Saya hitung dulu uangnya ya Bapak. Oke, uangnya sudah pas Bapak. Dan ini untuk obatnya, tadi sudah dijelaskan sama Mbaknya penggunaan. Baik Bapak, diterima obatnya semoga lekas sembuh.